Zakat penghasilan itu sangat bisa diterapkan, tetapi aturannya harus jelas. Perkenalkan, nama saya Van Zamailonda. Saya hanya penuntut ilmu biasa yang suka mencari informasi apapun. Mungkin aja ada yang salah dengan penjelasan saya atau ada yang keliru. Mohon maaf, mohon dikoreksi. Kita bisa diskusi di kolom komentar atau saya buatkan video revisinya. Zakat penghasilan atau zakat profesi yang saat ini digaung-gaungkan itu sangat bisa diterapkan di Indonesia. Aturannya tetap dengan syarat-syarat zakat yang kita tahu selama ini, yaitu nisabnya tercapai, haulnya tercapai. Fatwa MUI juga mengatakan demikian. Fatwa itu dibuat di tahun 2003 oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketuanya kalau tidak salah. Menurut fatwa MUI tersebut, zakat profesi bisa ditarik setiap bulan atau setiap penggajian. Tetapi lanjutannya mengatakan bahwa syaratnya adalah telah mencapai nisab. Artinya, berapa sih nisab zakat kita setiap bulannya? Artinya cara ngitungnya, jika nisab saat ini adalah 250 juta, maka setiap bulannya kita menerima gaji minimal 20 jutaan apa 22 jutaan. Persisnya kalian bisa buka kalkulator aja. Maka jika gaji kalian satu bulan itu ada sebesar 25 juta dan pengeluaran bulanannya sekitar 1 juta misalnya, terus sisa uang yang tidak terpakai di bulan itu melebihi nisab, maka kalian boleh mengeluarkan setiap bulannya. Itu yang saya tangkap begitu. Tetapi saya rasa tidak, gaji rata-rata orang Indonesia itu ya saya rasa 5-7 jutaan, sehingga itu tidak mencapai nisab seharusnya. Oleh karena itu peraturan Basnas baru-baru ini sangat kontroversial dengan menurunkan standar atau kadar emas untuk nisab zakat yang tadinya 24 karat menjadi 14 karat. Kalau kita pakai 24 karat itu nisab kita sekitar 250 jutaan. Tapi karena diturunkan nisabnya itu menjadi 90 jutaan. Artinya dengan gaji 7.500.000-an lebih per bulan sudah melebihi nisab. Ya seharusnya ditambah setelah mengeluarkan biaya operasional rumah dan pribadinya harusnya. Kalau saya pribadi sih menyarankan lebih baik 1 tahun saja, karena maksudnya menunggu 1 tahun baru mengeluarkan zakatnya, karena saya rasa itu lebih fit and proper dan sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ingat, 1 tahun itu adalah 1 tahun Hijriyah, bukan 1 tahun Masehi, karena perbedaan 11 hingga 12 hari antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi. Sebenarnya zakat profesi itu sama dengan zakat mal. Hanya saja zakat profesi dikeluarkan setiap bulannya, sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap tahun Hijriyah, setiap 1 tahun Hijriyah haul, jika nisabnya sudah tercapai. Padahal sama aja sebenarnya. Mau dikeluarin setiap bulan atau dikeluarin sekali setahun itu sama aja, karena jika setiap bulan pun maka harta kita yang tersisa itu kan harta yang sudah dikurangi oleh zakat profesi tersebut, sehingga pada 1 tahun Hijriyah tersebut kita bakal menghitung kembali berapa harta yang kita punya saat itu. Jika melebihi dikeluarkan lagi, jika tidak maka kita bisa menghitung tahun depannya. Artinya setiap bulan kan sudah berkurang. Yang tadinya tanpa pengurangan itu sudah mencapai nisab, artinya bisa jadi dengan potongan setiap bulan bisa jadi zakatnya sudah berkurang, atau bisa jadi zakat malnya sudah tidak dibayarkan lagi karena pendapatannya berkurang atau tidak mencapai nisab karena telah dikurangi setiap bulan. Ada orang-orang yang gajinya telah dipotong automatically pada saat payroll, karena itu dianggap zakat. Jadi zakatnya langsung dipotong pada saat payroll atau saat penggajian. Nah, saya rasa ini zolim banget, ini tidak pantas harusnya, karena belum tentu semua orang itu muzaki. Bisa jadi mereka mustahik. Coba bayangkan, dia sebenarnya
tarafnya mustahik, tetapi mereka harus menjadi muzaki. Artinya dia harus memberi zakat orang lain padahal dia seharusnya penerima zakat. Nah, sedangkan ditarik secara otomatis itu kan zakatnya tidak tepat, haulnya juga nggak pas, nisabnya juga belum tentu jelas. Ya, belum tentu juga orang yang ditarik setiap bulannya itu untuk zakat pada 1 tahun haul itu dia sudah mencapai nisab atau belum, tetapi kita sudah menarik zakatnya. Ini peraturan atau kebijakan yang sangat zolim sekali. Anda jahat terhadap mereka, Anda menyusahkan mereka, Anda mempersulit kehidupannya. Bisa jadi di rumah ada anak yang harus dibesarkan, ada anak yang harus dibiayai sekolah, ada istri yang harus dibiayai, ada rumah yang harus direnovasi, ada orang tua yang harus dibantu kehidupannya, tetapi kalian malah menarik gaji mereka dengan dalih zakat setiap bulannya, itu jika ada. Ini harus diperbaiki. Kalau bisa jangan ada zakat pemotongan setiap bulan, zakat provisi seperti ini, karena saya rasa ini kita menzolimi orang, menurut saya begitu. Mungkin aja saya salah, mohon aja koreksinya, tulis aja di kolom komentar. Kasihan sebenarnya, kalian terlalu jahat pada rakyat-rakyat, padahal sudahlah, kesal saya kalau bahas begini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.